dari Direktorat Kepolisian Udara, saya Ibtu Febri Siaan, didampingi oleh Ibtu Dira Fitria dan Engineer Bribtu Anjar. Saat ini kami berada di event Hexia 2024 yang diselenggarakan di Cengkareng Heliport. Helikopter yang ditampilkan oleh Direktorat Kepolisian Udara pada event Hexia 2024 ini adalah berjenis AS365 N3. Helikopter ini merupakan pabrikan dari Prancis yang memperkuat jajaran Direktorat Kepolisian Udara mulai tahun 2009. Fungsi dari ambulan udara ini adalah melakukan evakuasi medis bagi korban yang pada saat diperlukan untuk melakukan evakuasi atau melakukan perpindahan pasien dari suatu tempat menuju tempat fasilitas kesehatan. Contohnya, misalkan terjadi kecelakaan di jalan tol atau di spot-spot tertentu, maka helikopter ini mampu melakukan evakuasi dan membawa pasien untuk dilaksanakan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang dituju. Baik untuk helikopter ambulan udara ini sudah pernah melaksanakan misi di Mandalika untuk standby ambulan udara. Kemudian yang terakhir event WWF atau World Water Forum di Bali. Baik di medical kit pada ambulan udara di Pol Udara itu terdiri dari 2 susun stretcher yang berfungsi untuk mengangkut pasien pada bagian atas dan pada bagian bawah. Nah, kemudian ada defibrillator untuk jantung. Kemudian kita juga dilengkapi dengan 3 tabung oksigen yang berfungsi untuk membantu pasien bernafas pada saat dilakukan evakuasi medis. Kemudian juga di sini kita ada rescue pack dan emergency tools yang terdiri atau yang di dalamnya itu meliputi tools-tools yang diperlukan untuk bagi dokter untuk melakukan perawatan terhadap pasien. Nah, untuk oksigen kita memiliki 3 tabung oksigen auxiliary. Dapat kita saksikan di sini ada 3 tabung ya untuk membantu dari pasien tersebut mendapatkan oksigen pada saat dilakukan evakuasi. Oke, baik, berikut saya tampilkan bagaimana cara melakukan atau mengeluarkan stretcher dari. Nah, setelah dikeluarkan, pasien akan diangkut dan kemudian setelah pasien berada di stretcher dengan baik, maka dilakukan pemindahan ke heli kembali. Mungkin bisa di ya, sudah terpasang kembali dan bisa langsung siap untuk melakukan evakuasi bagi pasien. Dan kemudian yang terakhir ada headrest, di mana headrest ini digunakan untuk mengamankan bagian kepala atau bagian leher dari pasien agar tidak mengakibatkan atau tidak getaran yang ditimbulkan dari heli tersebut tidak mengganggu dari pasien tersebut pada saat dilakukan evakuasi ataupun pada saat pasien tersebut berada di stretcher. Baik, silakan. Pasien akan diletakkan di sini, kemudian headrest tersebut akan ditempatkan sesuai pada posisinya, yaitu pada bagian leher. Kemudian setelah pasien ditempatkan pada posisinya dan sudah dinyatakan aman, maka stretcher dapat dimasukkan kembali ke heli. Ya, setelah dikunci dan dipastikan bahwa stretcher maupun headrest tersebut sudah aman dalam posisi yang aman, maka pasien siap untuk dievakuasi. Baik, penanganan pasien itu sebetulnya krusial pada saat dilakukan penanganan pertama. Oleh sebab itu, sebenarnya yang paling utama itu terlebih dahulu kita perlu mengidentifikasi korban atau mengidentifikasi pasien tersebut terjadi apa
sakit apa dan terkena apa sebelum kita lakukan evakuasi. Karena masalah terbesar pada saat pelaksanaan evakuasi itu justru bukan pada saat dilakukan evakuasi di atas, tapi justru pada saat dari bawah atau dari ground menuju ke heli ataupun menuju alat angkut evakuasi yang dimiliki. Nah, justru itu yang kita harus perhatikan betul, bagaimana penanganan awal kita. Contoh, untuk pasien-pasien yang mengalami masalah atau terjadi kecelakaan yang mengakibatkan heli atau ulangi yang mengakibatkan leher patah atau leher retak, sehingga perlu dilakukan pengamanan pada leher atau pada bagian kepala, itu tidak bisa serta-merta langsung diangkat ke heli ataupun diangkat ke stretcher, namun kita perlu menangani terlebih dahulu di bawah. Nah, penanganan yang tepat itu akan dapat menyelamatkan nyawa pasien tersebut, walaupun pada saat melakukan evakuasi itu juga menjadi satu faktor yang memang penting untuk pada saat kita melakukan evakuasi medis. Pada saat kita membawa pasien, itu juga kita harus memperhatikan ketinggian dari helikopter tersebut. Karena untuk beberapa kasus bahwa pasien tersebut tidak dapat di-carried atau tidak dapat dievakuasi dengan altitude atau ketinggian yang sangat tinggi, sehingga diperlukan atau penyesuaian altitude yang optimal. Artinya kita harus melihat dulu kondisi dari pasien tersebut. Apakah memang dia mengalami kendala terkait dengan pressurize ataupun memiliki kendala lainnya terkait dengan pengaruh ketinggian atau pengaruh dari pressure dari cuaca ataupun keadaan luar atau environment dari lingkungan yang dia hadapi. Sehingga kita perlu menganalisa terlebih dahulu kondisi pasien sebelum melakukan evakuasi medis dengan jalur udara.